Shalom, perkenalkan nama saya Wismat Bonar Limbong. Saya akan menjelaskan secara singkat tentang peralihan hak atas tanah, yaitu primer tetap karena tukar menukar. Peralihan hak atas tanah melalui tukar menukar sebenarnya adalah dua transaksi peralihan hak. A menukar tanah dengan tanah milik B, itu juga berarti A menjual tanahnya kepada B, dan B menjual tanahnya kepada A dalam waktu bersamaan, sehingga dapat dibuat dalam satu akta PPAT, yaitu akta tukar menukar. Walau dalam hal pajak harus dipungut 2 kali PPh dan 2 kali BPHTB. Objek peralihan hak melalui tukar menukar adalah sebagai berikut. Yang pertama, hak milik. Dasar hukum terjadinya peralihan hak milik dapat dilihat berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA yang menyebutkan bahwa hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Selain itu, ketentuan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA menyebutkan bahwa salah satu cara peralihannya adalah dengan penukaran. Yang kedua, hak guna usaha. Dasar hukum terjadinya peralihan hak guna usaha dapat dilihat berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA yang menyebutkan bahwa hak guna usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Selain itu, ketentuan pasal 16 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 menyebutkan bahwa salah satu cara peralihannya adalah dengan tukar menukar. Yang ketiga, hak guna bangunan. Dasar hukum terjadinya peralihan hak guna bangunan dapat dilihat berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA yang menyebutkan bahwa hak guna bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Hak pakai. Dasar hukum terjadinya peralihan hak pakai diatur dalam ketentuan pasal 43 Undang-Undang Nomor 5 1960 tentang UUPA. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh negara, maka hak pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin pejabat yang berwenang. Hak pakai atas tanah milik hanya bisa dialihkan pada pihak lain jika hal itu dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan. Sementara itu, ketentuan pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1966 menjelaskan bahwa hak pakai yang diberikan hak atas tanah negara untuk jangka waktu tertentu dan hak pakai atas tanah hak pengelolaan dapat beralih dan dialihkan pada pihak lain. Selain itu, hak pakai atas tanah hak milik hanya dapat dialihkan apabila hak tersebut dimungkinkan dalam perjanjian pemberian hak pakai atas tanah hak milik yang bersangkutan. Salah satu cara beralihnya hak pakai adalah dengan tukar menukar. Pada dasarnya, tukar menukar merupakan sebuah perjanjian sama halnya seperti jual beli. Untuk melakukan sebuah perjanjian tukar menukar yang sah, maka harus dipenuhi syarat sahnya perjanjian yang disebutkan dalam ketentuan pasal 1320 KUH Perdata. Adapun syarat sahnya perjanjian menurut ketentuan pasal tersebut adalah sebagai berikut. A. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri. B. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. C. Suatu hal tertentu. D. Suatu sebab yang halal. Syarat peralihan hak atas tanah melalui tukar menukar harus memenuhi syarat antara lain. Yang pertama, objek tanah itu harus memiliki status tanah yang sama. Misalnya kedua bidang tanah itu harus sama-sama hak milik atau sama-sama HGB atau sama-sama HGU dan sebagainya. Yang kedua, objek tanah tersebut hanya berada dalam satu wilayah kantor pertanahan atau dalam kota atau kabupaten yang sama karena menyangkut pendaftaran tanahnya. Kewenangan pejabat pembuat akta tanah dalam proses tukar menukar hak atas tanah antar wilayah oleh pejabat pembuat akta tanah. Dalam hal tukar menukar yang objeknya hak atas tanah, baik yang berada dalam satu wilayah kabupaten atau kota, maupun antar wilayah kabupaten atau kota, sebagai syarat sahnya formalnya harus dibuat dengan akta otentik yang dibuat oleh PPAT. Semua akta yang merupakan kewenangan PPAT untuk membuatnya adalah akta otentik. Termasuk di sini adalah akta tukar menukar. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas berlakunya kewenangan pejabat pembuat akta tanah terkait dengan tukar menukar tanah antar wilayah, walaupun PP nomor 37 tahun 1998 yang telah diperbarui dengan PP nomor 24 tahun 2016 telah mempunyai keberlakuan secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Praktek tukar menukar hak atas tanah yang berbeda wilayah, kabupaten, atau kota tidak dapat terlaksana dengan alasan akta tukar menukar hak atas tanah yang tanahnya terletak antar wilayah belum dapat dilaksanakan mengingat pelaksanaan PP nomor 37 yang telah diperbarui dengan PP nomor 24 tahun 2016 belum ada peraturan mengenai petunjuk pelaksanaannya dan petunjuk teknisnya kepada
kepadanya disarankan transaksi tersebut menggunakan perjanjian jual beli. Sehingga peralihan hak atas tanah melalui tukar menukar tanah antar wilayah tidak dapat dilaksanakan dan penyelesaiannya oleh Badan Pertanahan Nasional diarahkan dengan proses jual beli, sehingga efektivitas berlakunya kewenangan pejabat pembuat akta tanah yang diatur dengan PP nomor 37 tahun 1998 yang diperbarui dengan PP nomor 24 tahun 2016 tidak terlaksana karena faktor kurang koordinasinya para pelaksana peraturan perundang-undangan dan juga pengaruh sistem kerja dari PPAT serta kantor pertanahan, terutama disebabkan dari nilai ekonomi yang didapat dari perjanjian tukar menukar hak atas tanah dibandingkan dengan perjanjian jual beli. Persyaratan pendaftaran tanah, pemeliharaan data atau peralihan hak tukar menukar adalah yang pertama, sertifikat asli yang sudah dicek dengan buku tanahnya. Yang kedua, akta tukar menukar dari PPAT. Yang ketiga, izin pemindahan hak apabila di dalam sertifikat atau keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindah tangankan jika telah diperoleh izin dari instansi yang berwenang. Yang keempat, fotokopi SPPT dan PBB 10 tahun ke belakang yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket. Yang kelima, penyerahan bukti SSB, BPHTB dan bukti bayar uang pemasukan. Yang keenam, penyerahan bukti SSB dan bukti SSP PPH untuk perolehan tanah lebih dari 60 juta rupiah. Yang ketujuh, identitas diri kedua pemilik tanah. Yang kedelapan, luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon. Yang kesembilan, pernyataan tanah tidak sengketa. Yang kesepuluh, pernyataan tanah dikuasai secara fisik. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.